Secara logika, pesawat itu harus mendarat, bahan bakar habis, mesin panas, manusia capek. Itu aturan dasarnya. Tapi ada satu pesawat yang melanggar aturan itu. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi lebih dari 2 bulan tanpa pernah menyentuh landasan. Dan yang bikin bingung, ini bukan pesawat militer, bukan drone, bukan teknologi alien. Ini pesawat biasa, dengan 2 pilot manusia di dalamnya. Tahun 1958, di tengah gurun Nevada, Amerika Serikat, sebuah pesawat kecil jenis Cessna 172 lepas landas. Pesawat ini sederhana, mesinnya 1, kapasitas normalnya cuma cukup buat terbang beberapa jam. Tidak ada yang aneh, sampai pesawat ini tidak pernah kembali mendarat. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ke-7 dan pesawat itu masih di udara. Di dalam kokpit ada 2 orang, Robert Tim dan John Cook. Mereka bukan astronot, mereka bukan pilot tempur, mereka cuman pilot sipil biasa. Misi mereka terdengar sederhana dan agak gila. Mereka ingin membuktikan satu hal, pesawat kecil bisa terbang sangat lama asal diatur dengan benar. Masalahnya, pesawat tidak bisa isi bensin di udara, atau setidaknya belum pernah dilakukan sebelumnya untuk pesawat kecil. Disinilah ceritanya mulai aneh. Setiap beberapa hari sekali, sebuah mobil pickup melaju kencang di jalan lurus gurun Nevada. Di atas mobil itu dipasang selang panjang dan pompa bahan bakar. Pesawat terbang rendah, sangat rendah, dan di saat yang tepat, bahan bakar dipompa dari mobil ke pesawat saat keduanya sedang bergerak. Kalau kamu mikir ini berbahaya, kamu benar. Satu kesalahan kecil dan ceritanya langsung berakhir di berita malam. Tapi entah bagaimana ini berhasil. Bahan bakar bisa diisi, tapi ada satu masalah lain, manusia. Mereka harus makan, harus tidur, harus ke toilet. Dan pesawat ini tidak dirancang untuk itu. Makanan diturunkan pakai tali, air minum diturunkan pakai jerigen. Untuk tidur, salah satu pilot memegang kendali. Yang lain tidur di kursi sempit dengan kondisi mesin tetap menyala. Dan soal toilet, ya mari kita bilang aja nggak ada toilet yang layak di sana. Hari berganti minggu, minggu berganti malam. Pesawat ini terus terbang mengelilingi area yang sama berulang-ulang. Mesinnya tetap hidup, pilotnya tetap waras. Ya, walau mungkin sudah mulai ngobrol sama awan. Dan di hari ke-30 mereka sudah memecahkan rekor dunia. Tapi mereka tidak berhenti. Karena kalau sudah sejauh ini, kenapa tidak sekalian bikin rekor yang sulit dikalahkan? Akhirnya, setelah 64 hari, 22 jam, dan 19 menit, pesawat itu mendarat. Dengan catatan waktu 64 hari non-stop di udara. Tanpa mesin cadangan, tanpa autopilot canggih, tanpa teknologi modern. Hanya pesawat kecil, 2 manusia, dan sistem yang dipaksa bekerja di luar batas wajar. Rekor ini masih berdiri sampai hari ini. Bukan karena tidak ada pesawat yang lebih canggih, tapi karena tidak ada yang cukup nekat untuk mengulanginya. Secara teknologi, kita bisa membuat pesawat terbang lebih lama, tapi secara akal manusia, pertanyaannya berbeda. Apakah kita perlu melakukannya lagi? Pesawat ini membuktikan satu hal menarik, batas teknologi seringkali bukan ditentukan oleh mesin, tapi oleh manusia di dalamnya. Seberapa lama kita bisa bertahan, seberapa jauh kita mau memaksa diri, dan seberapa besar risiko yang mau kita ambil. Hanya untuk membuktikan ini bisa dilakukan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan soal pesawat. Pertanyaannya, kalau kamu ada di posisi mereka, terbang 64 hari tanpa mendarat, tanpa kamar, tanpa kasur, tanpa WC yang layak, apakah kamu akan bertahan sampai akhir? Atau justru mendarat lebih cepat dan bilang, oke, ini sudah cukup. So, sekian dulu ya guys berita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa, Terima kasih udah nonton Zapedia. Masih ingin tahu nggak informasi unik dan menarik lainnya?
Makanya saksikan terus Zapedia.